Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu, secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama, Ludwig von Bertalanffy. Pengertian sistem menurut Ludwig von Bertalanffy adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi. Yang kedua, menurut Sutarman. Pengertian sistem menurut Sutarman adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Karakteristik manajemen. Karakteristik dasar manajemen adalah suatu proses yang berorientasi pada tujuan suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen menyatukan upaya individu yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Macam-macam sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sementara sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem tentu dan tidak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah tepat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Yang keempat, sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka adalah sistem hubungan dengan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luarnya. Memasuki pembahasan pertama. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, karakteristik manajemen. Dan yang ketiga, fungsi manajemen dalam organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan dan dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengertian manajemen menurut Lawrence Apply. Menurut Lawrence Apply, mengemukakan arti manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Karakteristik manajemen. Manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen bersifat luas. Kegiatan yang terlihat dalam mengelola suatu perusahaan adalah hal yang umum bagi semua organisasi, baik ekonomi, sosial, atau politik. Manajemen bersifat multidimensi. Manajemen adalah aktivitas kompleks yang memiliki berbagai dimensi, seperti manajemen pekerjaan. Semua organisasi ada untuk kinerja beberapa pekerjaan. Manajemen orang, sumber daya manusia atau manusia adalah aset terbesar organisasi. Manajemen operasi. Ini membutuhkan proses produksi yang memerlukan aliran bahan, input, dan teknologi untuk mengubah input ini menjadi output yang diinginkan untuk konsumsi. Fungsi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. 3. Accounting atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang direncanakan di suatu serta jalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Dan materi ketiga, yang pertama akan menjelaskan prinsip-prinsip sistem informasi
Yang kedua, menjelaskan komponen sistem informasi. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan sistem informasi bagi manajemen. Pembahasan yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip sistem informasi. Efektif dan efisien. Sistem informasi yang distandarkan harus merupakan arahan buku yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Jadi, jika pada pelaksanaan pekerjaan dirasa sistem tersebut menyulitkan, tidak efektif dan efisien, maka sistem tersebut harus diubah agar sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Mudah dan jelas. Sistem informasi yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua karyawan, bahkan dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. Selaras. Sistem informasi yang distandarkan harus selaras dengan sistem pada proses lain yang terkait dengan kata lain dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Terukur. Hasil keluaran dari sistem informasi terdokumentasi yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Pembahasan yang kedua, komponen pada sistem informasi. 1. Perangkat keras komputer atau hardware. Komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah yang berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan juga komputer. Yang kedua, perangkat lunak komputer, software. Sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Sistem utama dari sistem informasi itu sendiri berasal dari pembangunan aplikasi ini. Umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi dibagi untuk sistem dan aplikasi. Yang ketiga, telekomunikasi. Untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi, diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portable atau kabel seperti koneksi internet lokal area LAN, sensor identifikasi frekuensi, beberapa perangkat untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Pembahasan yang ketiga, peranan sistem informasi bagi manajemen. Meningkatkan akurasi data, ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Sebut saja administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek dengan klien. Memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Memperbaiki kualitas SDM. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara kerja sistem tersebut. Mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya, pembengkakan biaya operasional.